Setiap lagu yang diputar di tempat umum yang sifatnya komersil memiliki aturan hukum. Sesuai UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penggunaan musik di ruang publik wajib membayar royalti. Lalu, bagaimana penerapannya di lapangan? Musik telah menjadi bagian dari hiburan di kafe. Tapi, di balik setiap lagu yang dimainkan, ada hak, kewajiban, dan sistem yang mungkin belum semua orang pahami. Royalti musik itu sebenarnya bisa dibilang kayak ya upah atau hak ya dari seorang musisi. Misalkan kalau kita seorang petani, kita ngasilin atau udah nanam beras gitu misalnya padi gitu lah ya. Itu saat dijual atau saat diedarkan ya ada imbalan, ada bayaran ya. Sama kayak musisi bikin lagu, bikin musik, ya saat di play, saat dimainin di tempat-tempat yang profesional ya atau komersil ya ada bayaran atau imbalan yang harus dibayar juga ke musisi ya, kayak gitulah. Pandangan royalti musik gue untuk saat ini tuh menurut gue cukup miris buat ngeliat perkembangan royalti yang selama ini kita gaung-gaungkan untuk kita seorang para pelaku seni itu sendiri sih. Kayak kita nggak punya akses untuk mengakses royalti kita tersebut, padahal itu adalah kita sebagai pelaku seni. Ada undang-undang hak cipta yang sudah jelas lagu itu termasuk dalam bagian dari hak cipta ya. Ada di undang-undang nomor kalau nggak salah 28 tahun 2014 itu mengatur tentang hak cipta, di mana ada dijelaskan di situ bahwa lagu itu juga termasuk dari bagian hak cipta. Memutar lagu dari layanan streaming musik seperti Spotify di kafe memanglah hal yang umum. Tapi umum bukan berarti benar menurut hukum. Juga ada aturannya ya, maksudnya untuk pemungutan royalti dan tempat-tempat untuk pemungutan royalti itu ada di PP nomor 56 tahun 21. Itu tentang pemungutan royalti performing untuk performing rights, jadi hak pementasan, hak pemanggungan. Ya anggapannya kayak gini, kita mau beli sesuatu, kita mau pakai sesuatu tapi nggak bayar. Benar basic banget penjelasannya, karena musik balik lagi memang ya itu seni abstrak yang nggak ada fisik benda yang bisa disentuhnya tapi bisa dinikmati. Musik yang diputar di kafe yang gue datengin itu sebenarnya ngedukung banget untuk kenyamanan gue di situ, karena personally gue suka kalau kafe yang gue datengin itu muter lagu-lagu yang sesuai selera gue, atau lagu-lagu viral yang mungkin lagi banyak orang dengerin. Itu gue mungkin bakal ada kepikiran untuk ngedatengin kafe itu lagi sih kalau misal kafe itu muterin lagu-lagu yang gue suka. Kalau kita pakai musiknya atau kita pakai lagunya, kita harus bayar royaltinya itu ya, karena kayak kita menghargai juga musisinya yang udah bikin lagunya, yang bikin ya customernya atau pelanggan-pelanggannya ya stay di situ atau senang sama nuansa di tempat itu. Jadi kayak gitu. Rasanya awkward gak sih kalau misalnya nggak ada musik-musik kayak gitu? Bosan. Iya kan? Awkward, krik banget nggak sih? Kayak pindah mending gue ke warkop aja. Pelaku usaha atau orang-orang yang mengeksploitasi lagu itu, yang dimana itu bisa menambah keuntungan mereka. Contohnya kayak seperti tempat kopi. Apakah tempat kopinya makin laku kalau misalkan ada lagu atau ada pementasan. Jadi seperti itu. Kalau dibilang taat hukum, bukan taat sih, lebih ke arah kesadaran diri ya, bagi pelaku usaha ataupun IO menaati untuk taat akan peraturannya. Setiap hari lagu mengalun di kafe, tapi tak setiap hari musisi tahu haknya telah dibayarkan atau tidak. Yang mereka tahu hanya perihal lelah saat menciptakannya. Kalau misalkan weekdays kita biasanya kan musik on Spotify ya. Jadi kayak belum tahu tuh loyaltinya bagaimana gitu. Tapi kalau untuk band-band di hari weekendnya itu juga kita juga nggak tahu loyaltinya gimana. Yang penting dia datang cukup menghibur, udah sih itu aja. Ya itu balik lagi ketika seorang musisi kafe yang hidupnya dari cover, tentu dia mempunyai idealis yang bakalan bilang kayak gue mau bikin lagu original, dan mungkin dari situ dia harus mengetahui bahwasannya royalti musik itu penting banget sih. Kalau ngurus enggak ya, karena kan royalti kita main di kafe itu biasanya kayak
ya udah langsung main aja gitu, nggak ada ngurusin royalti sana sini gitu loh. Yang jadi permasalahan sekarang itu adalah bagaimana kesadaran publik, kesadaran masyarakat akan pentingnya royalti itu sendiri. Jadi harus ada kesadaran lah dalam pelaku usaha atau WO yang memutar atau menyetel atau bahkan mementaskan lagu yang dimana itu lagu orang lain. Mungkin lebih banyak lagi edukasi tentang royalti musik ini, apalagi untuk para pemilik F&B ya, karena pasti minim banget soal itu. Jadi kita mikirnya kayak ya udah kita bisa setel ini dimanapun kapanpun tanpa mikirin si royaltinya. Ada keadilan buat LMKI juga, karena banyak musisi yang haknya dari LMKI juga ternyata nggak banyak gitu, sedikit. Berharap ada keadilan juga dari pihak-pihaknya untuk bisa ngatur secara ini loh, secara profesional juga gitu, dan dihitungnya secara benar gitu. Menurut saya itu bukan peraturannya yang salah dan bukan lembaganya yang salah, tapi pada dimana itu masyarakatnya tidak sadar akan pentingnya bayar royalti ini. Musisi-musisi di luar sana ya kita juga butuh uang. Kita mau bikin lagu atau produksi lagu itu kan kita juga butuh uang. Dia ada salah satu juga lembaga manajemen kolektif yang dia sering pergi ke kampus untuk nyebarin pentingnya performing rights, pentingnya royalti. Itu baru salah satu bentuknya aja lah. LMKN hadir sebagai lembaga yang menyalurkan royalti secara kolektif. Tapi kemana LMKN? Tapi begini, dengan syarat bukan berarti sekarang tuh tidak ada kepastian hukum. Betul. Jangan berarti bahwa para promotor nganggap wah rancu kacau. Tidak. Hukumnya pasti, tarifnya pasti. Betul. Sekarang yang berlaku tuh jelas tarif dari menteri, ya kan? Yaitu adalah 2% dari nilai tiket yang untuk berbayar, atau kalau yang tidak berbayar itu 2% dari nilai produksi musik. Makin sini makin sadar lah akan pentingnya dari royalti itu, agar musik tetap terlestarikan gitu loh. Mereka dapat bayaran yang setimpal dari ya jeripaya mereka bikin lagu, recording semuanya. Jadi orang tua tuh nggak takut anaknya buat jadi musisi, karena harusnya royalti bisa menghidupi mereka, para keluarganya. Dan terkenal doang gak bikin lo makan.